Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi di channel Roy Dedi Tobing pada segmen Cemana. Pada segmen ini akan diberikan contoh implementasi pemrograman dengan konteks sebuah studi kasus. Nantinya Anda bisa mengikuti langkah per langkah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang diberikan, sehingga Anda bisa memahami lebih mendalam tentang bagaimana sebuah solusi berbasis pemrograman dapat dihasilkan. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Selain itu, Anda juga bisa bergabung di server Discord Roy Dedi Tobing yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan video-video lainnya di masa depan. Jangan lupa juga untuk menyebarluaskan video-video ataupun channel ini pada berbagai media sosial yang Anda miliki, karena pada prinsipnya, sharing is caring. Baik, yang berikutnya kita implementasi adalah halaman login, seperti yang dideskripsikan pada soal tadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat struktur tampilan atau user interface layar login. Untuk melakukan hal tersebut, kita menambahkan sebuah fxml pada package view, dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih new, setelah itu kita tambahkan sebuah empty fxml. Jadi detail dari tampilan halaman login nantinya akan kita inisikan pada file fxml ini. Di sini kita beri namanya login view. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, berikutnya kita diberikan opsi untuk membuat sebuah controller terhadap file fxml tersebut. Nah, di sini kita akan menambahkan controller untuk file fxml yang tadi. Di sini kita mengikuti default controller name-nya, yaitu login view controller. File ini kita akan letakkan pada package controller. Setelah itu klik next. Dan untuk opsi berikutnya, kita lewatkan saja dan klik finish. Hal ini karena kita tidak memerlukan konfigurasi untuk penentuan file CSS yang akan digunakan oleh file fxml tadi. Nah, pada layar Anda bisa melihat sudah dibuat sebuah file dengan nama loginview.fxml yang diletakkan pada package view. Selain itu, Anda juga bisa melihat isi dari file loginview.fxml. Isinya merupakan kode XML yang digunakan untuk membuat struktur dari tampilan atau user interface layar login yang kita buat saat ini. Nah, kemudian ada file loginviewcontroller.java yang dibuat pada package controller. Hal ini sesuai dengan konfigurasi yang tadi kita sudah tentukan pada saat pembuatan file fxml. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk pembuatan tampilan menggunakan fxml, kita membuat kode markup sesuai dengan desain layar yang sudah kita tentukan. Nah, untuk memudahkan pembuatan tampilan untuk layar login, kita akan menggunakan IDE Scene Builder. Dengan menggunakan IDE Scene Builder, maka proses pembuatan tampilan untuk layar login akan menjadi lebih mudah, karena kita akan fokus kepada visualisasi tampilan layar tersebut,
dan Scene Builder nanti akan otomatis membuatkan kode XML yang menggambarkan desain tampilan yang sudah kita buat. Nah, untuk mengaktifkan Scene Builder-nya, Anda cukup mendouble klik pada nama file loginview.xml dan nanti program Scene Builder akan otomatis diaktifkan. Baik, di sini saya sudah menggunakan Scene Builder. Anda bisa melihat nama filenya loginview.xml di atas. Pada layar tersebut, Anda bisa melihat bahwa default layout yang digunakan untuk loginview.xml adalah sebuah anchor pane. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengaturan ukuran. Di sini kita atur lebarnya 300 dan tingginya adalah 300 juga. Sesuai pada petunjuk, maka layout ini nanti akan kita beri border. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan pengaturan pada box style yang ada pada tab Properties di sebelah kanan Scene Builder Anda. Nah, di situ saya atur FX Border Color dengan nilainya adalah DDEE11 sesuai dengan pilihan warna yang saya tentukan. Nah, pada layar Anda sudah melihat muncul border dengan warna kuning kehijauan, tapi masih sangat tipis. Nah, kita bisa menambahkan ketebalan dari border anchor pane tersebut dengan menambahkan konfigurasi FX Border Width. Di sini saya set dengan angka 4. Nah, sekarang Anda bisa melihat bordernya lebih tegas daripada yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan image view yang nantinya akan kita berikan logo sebagai isinya. Nah, di sini saya mengatur logo dari aplikasi saya ini. Anda bisa menentukan logo dari aplikasi Anda sesuai dengan gambar yang sudah Anda siapkan. Nah, setelah logonya muncul pada image view, di sini saya melakukan pengaturan ukurannya sehingga tinggi dan lebarnya lebih proporsional terhadap layout dari halaman login ini. Nah, saya juga bisa menggeser-geser posisinya karena pada layout anchor pane memang dimungkinkan untuk keleluasaan dalam menentukan posisi dari sebuah komponen user interface. Kemudian saya menambahkan sebuah label. Pada label ini saya tuliskan teks selamat datang. Posisi label ini berada di bawah logo. Kemudian saya melakukan beberapa konfigurasi terhadap ukuran font dan juga style untuk teks tersebut. Berikutnya saya menambahkan sebuah garis. Garis ini saya beri warna abu-abu. Kemudian saya menambahkan sebuah label baru yang ukurannya di sini saya set menjadi 300. Nah, pada label ini teksnya kita atur supaya rata tengah. Kemudian saya ganti teksnya menjadi login pengguna. Setelah itu kita ubah background dari label tersebut. Untuk melakukan hal tersebut, kita melakukan pengaturan pada style, yaitu FX background color-nya di set dengan nilai FF11AA. Nah, di sini nanti akan Anda lihat background-nya berubah menjadi warna pink. Kemudian supaya teksnya lebih terbaca dengan baik, maka kita ganti warna teksnya menjadi warna putih. Nah, berikutnya kita akan menambahkan komponen tempat pengguna bisa memasukkan username dan password. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pertama kita tambahkan sebuah layout dengan tipe VBox. Tujuannya adalah supaya nanti komponen-komponen user interface yang kita gunakan untuk memasukkan informasi username dan password tersusun dengan rapi secara vertikal. Nah, berikutnya saya akan melakukan pengaturan
posisi dan ukuran untuk layout VBox tersebut. Nah, setelah itu kita tambahkan sebuah label. Dengan teks username. Setelah itu kita menambahkan text field. Kemudian kita tambahkan label lagi. Yang berisi tulisan password. Dan setelahnya kita menambahkan text field untuk menerima inputan berupa password dari pengguna. Nah, kemudian kita menambahkan button. Dan supaya lebih rapi, kita menambahkan sebuah button bar. Nah, setelah itu kita tambahkan sebuah button baru. Button tersebut kita ganti teksnya menjadi reset. Dan yang satu lagi kita ganti dengan tulisan login. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa tampilan dari halaman login ini sudah mirip dengan deskripsi pada petunjuk praktikum yang tadi. Setelah itu, semua komponen kita beri nama. Ini button reset. Kemudian yang ini button login. Oh ya, untuk password, baiknya kita mengganti dari text field menjadi password field. Dengan menggunakan komponen ini, maka setiap kali user mengetikkan sesuatu, maka teksnya akan diganti menjadi karakter khusus. Setelah itu kita namai juga password field dan text field ini. Nah, kemudian kalau di sini kita melihat posisi komponennya agak mepet, di sini kita bisa melakukan pengaturan padding terhadap layout VBox. Nah, untuk padding VBox tersebut saya atur untuk padding top itu ukurannya 20, padding left dan padding right itu masing-masing nilainya 10. Nah, sekarang tampilannya menjadi lebih rapi. Baik, itu dia tampilan untuk halaman login. Kita sudah membuat komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, berikutnya kita akan membuat kode program untuk controller dari file fxml ini. Oke, setelah tadi kita membuat file fxml untuk halaman login, di sini bisa kita lihat bahwa kode dari loginview.fxml sudah diupdate. Update fxml tersebut digenerate oleh IDE SimBuilder, dan strukturnya menggambarkan desain halaman login yang tadi sudah kita buat. Pada proses pembuatan file fxml ini tadi, kita sudah menambahkan sebuah controller. Hal tersebut bisa kita cek dari kode program berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat sebuah atribut dengan nama fx.2 controller yang nilainya merupakan alamat dari file controller yang ditujukan untuk file fxml ini. Nah, kan tetapi saya akan menghapus bagian atribut fx controller ini karena saya nantinya akan men-set controller ini langsung dari kode program. Tujuannya adalah untuk fleksibilitas, sehingga nanti kode fxml dapat digunakan oleh satu atau lebih controller yang memiliki bisnis logic yang berbeda-beda. Artinya adalah sebuah tampilan dari user interface dapat memiliki controller yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Nah, bagaimana caranya mengatur controller yang bisa digunakan oleh sebuah fxml? Nah, berikut ini tahapan-tahapannya akan saya tunjukkan. Oke, di sini kita membuka login view controller.java. Di sini bisa kita lihat struktur dasar dari sebuah file controller. Untuk setiap controller file fxml, itu harus mengimplement interface initializable, kemudian mengoverride method, yaitu method initialize. Nah, apa yang harus kita isikan pada file controller ini?
Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan komponen dan layout pada file fxml yang tadi strukturnya sudah kita definisikan ke kode program Java. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan anotasi @fxml yang kemudian diikuti oleh deklarasi atribut dengan tipe komponen serta nama yang terdapat pada definisi file fxml yang tadi. Nah, sebagai contoh di sini saya tunjukkan penggunaan anotasi fxml, kemudian diikuti deklarasi atribut dengan tipe text field dan namanya adalah tf username. Nah, komponen text field dengan nama tf username ini tadi sudah kita buat pada file fxml. Dengan melakukan hal ini, maka kita memiliki akses terhadap komponen-komponen user interface yang sudah kita definisikan pada file fxml tadi dan melakukan manipulasi sesuai kebutuhan program kita. Baik, berikutnya saya akan menghubungkan komponen-komponen pada file fxml yang lain di dalam kode program Java ini. Nah, pada saat mengimport komponen-komponen fxml, Anda harap memperhatikan rekomendasi dari NetBeans-nya, supaya Anda hanya mengimport dari package yang berkaitan dengan fxml. Baik, pada layar Anda bisa melihat bahwa saya sudah mengkoneksikan text field tf username, kemudian password field dengan nama pf password, kemudian dua buah button dengan nama btn login dan btn reset, yang kalau Anda ingat, komponen-komponen ini sudah didefinisikan pada file fxml yang sebelumnya kita telah hasilkan. Oke, setelah itu kita menambahkan kode program sehingga perilaku dari layar login sesuai dengan definisi yang disampaikan pada petunjuk praktikum. Nah, yang pertama kita buat di sini adalah menambahkan event handler terhadap button reset, sehingga setiap kali tombol ini ditekan, maka isi dari text field username dan password field password akan otomatis di-reset menjadi string kosong. Untuk melakukannya, kita memanggil metode setOnAction terhadap objek button reset. Nah, di sini kita bisa menggunakan lambda expression sehingga kode programnya menjadi lebih ringkas. Apa itu lambda expression? Saya harapkan Anda bisa mengeksplorasi informasinya di internet. Nah, di sini saya buat tf username.setText menjadi string kosong. Kemudian pfpassword.setText dengan nilai string kosong juga. Oke, setelah itu kita memberikan perilaku terhadap button login. Jadi kita akan menambahkan metode setOnAction. Setelah itu kita menambahkan kode program. Yang pertama kita lakukan adalah mengecek apakah isi dari text field username dan password field password adalah string kosong. Dan jika isinya adalah string kosong, maka pengguna akan diberikan pesan melalui sebuah alert yang meminta mereka untuk mengisi kedua komponen tersebut agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, untuk melakukan hal tersebut, di sini saya deklarasikan sebuah variabel boolean dengan nama status login. Kemudian saya beri nilai true. Nah, setelah itu saya melakukan pengecekan. Yang saya cek adalah jika text field username itu teksnya equals string kosong, maka status login itu akan diset false. Dan berikutnya, kita akan melakukan pengecekan jika password field password teksnya itu sama dengan string kosong, maka status login juga akan kita set false. Nah, dari sini bisa Anda pahami bahwa ketika text field username itu isinya tidak kosong, begitu juga password field password isinya tidak string kosong, maka input dari pengguna akan dapat diproses lebih lanjut untuk proses autentikasi. Sementara jika salah satu atau kedua dari komponen tersebut berisi string kosong, maka status login akan menjadi false dan sebagai akibatnya alert akan ditampilkan kepada pengguna yang memberi pesan agar pengguna bisa melengkapi isian dari kedua komponen tersebut. Nah, di sini saya membuat sebuah objek alert dengan tipenya adalah warning. Setelah itu saya ketikkan alert.setTitle
isian tidak lengkap, kemudian saya set header teksnya isian tidak lengkap, dan yang terakhir set content text, isi username dan password Anda. Oh ya, jangan lupa untuk memanggil metode show and wait terhadap objek alert. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan. Jika status loginnya sama dengan true, maka kita akan mengecek apakah username dan passwordnya itu terdaftar atau tidak. Nah, pada program ini username dan password itu sudah di hardcode. Nah, kita tinggal mengecek apakah memang username itu adalah username yang sudah kita daftarkan, begitu juga dengan passwordnya. Nah, di sini akan kita cek apakah isi dari text field username itu sama dengan string RDT. Kalau tidak, maka variabel status login akan diset dengan false. Begitu juga dengan password field password. Kita akan mengecek apakah isinya sama dengan string tobing. Nah, jika tidak sama dengan string tobing, maka kita akan men-set status login sama dengan false. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan kembali. Jika status login itu nilainya sama dengan true, maka di sini kita akan mengetikkan kode untuk memanggil halaman dashboard. Untuk detail code-nya nanti akan kita isikan setelah halaman dashboard kita implementasi terlebih dahulu. Nah, kemudian jika status loginnya false, maka kita akan memanggil alert. Nah, ini kita akan copy paste saja. Nah, kita bisa rapikan kodenya. Di sini kita set objek alertnya dengan tipe error. Kemudian title-nya kita ganti dengan autentikasi gagal. Setelah itu header text kita ganti dengan data login salah. Nah, kemudian isi dari set content text-nya adalah teks isi username dan password Anda yang benar. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan kode program sehingga ketika JavaFX application ini diaktifkan, maka halaman login yang nanti akan ditampilkan pertama sekali. Nah, untuk kebutuhan hal tersebut, kita membuka file UTS-PBO 2021 app, yaitu file application yang tadi sudah kita buat. Nah, jika melihat isi dari file ini, maka belum terdapat kode program yang menunjukkan bahwa halaman login nanti yang pertama sekali akan diaktifkan. Nah, pada kelas ini Anda bisa melihat isi dari method start, di mana di dalam method start tersebut terdapat penggunaan kelas fxml loader yang tujuannya adalah meload isi dari file fxml sehingga layout dan komponen-komponen yang terdapat di dalam file fxml tersebut dapat diakses dan dimanipulasi dari kode program Java. Nah, kode ini akan kita manipulasi sehingga di sini nanti isinya adalah alamat file loginview.fxml. Untuk best practice-nya, biasanya saya membuat alamat dari file fxml ke dalam sebuah konstanta dengan tipe string. Nah, di sini saya buat konstanta dengan nama login_view_fxml. Kemudian alamat dari file fxml tersebut menjadi nilai dari konstanta dengan tipe string ini. Nah, di sini alamat dari file fxml tersebut adalah /view yang menandakan bahwa dia berada pada package view. Kemudian diikuti slash, setelah itu nama file fxml-nya yaitu loginview.fxml. Dan kemudian di sini diganti dengan login_view_fxml. Nah, kode ini hanya untuk meload fxml-nya saja. Nah, kemudian kita akan mengetikkan kode untuk meload controller-nya. Tapi sebelum itu, mari kita coba jalankan program ini terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, pada layar sekarang sudah muncul tampilan dari halaman login. Nah, sekarang kita tes komponen-komponennya. Nah, kita isikan sesuatu pada username-nya, kemudian juga pada password. Akan tetapi ketika kita tekan tombol reset atau tombol login, belum terjadi apa-apa. Karena tadi pada kode program kita hanya meload file fxml-nya saja. Kita belum memanggil controller yang menangani logic dari layar login ini. Oke, sekarang kita kembali ke kode dari file UTS-PBO 2021 app. Di sini saya akan melakukan modifikasi kode programnya.
Di sini bisa Anda lihat bahwa saya melakukan deklarasi terhadap objek fxml loader. Kemudian menginstansiasi fxml loader tersebut dengan menggunakan alamat file fxml sebagai nilai parameter yang dilewatkan. Nah, tujuan saya melakukan deklarasi dan instansiasi fxml loader seperti ini adalah supaya nanti kita bisa memanggil metode setController terhadap objek loader yang parameternya adalah sebuah objek dari controller yang berisi logic dari user interface login. Nah, kemudian kita memanggil metode load terhadap objek loader, dan hasilnya nanti akan ditampung oleh objek root dengan tipe parent. Nah, sekarang kita jalankan kembali programnya. Nah, setelah layar login muncul, di sini kita coba tekan tombol login. Akan tetapi karena isi dari field username dan field password itu kosong, maka sesuai logic yang tadi kita masukkan ke controller untuk file fxml ini, akan dimunculkan pesan kepada pengguna yang meminta agar pengguna mengisi username dan password. Dan kemudian jika kita mengisi field username dan password dengan data yang tidak sesuai dengan informasi username dan password yang tadi sudah kita hardcode, maka akan dimunculkan alert kepada pengguna dengan teks isi username dan password Anda yang benar. Dan kemudian jika kita menekan tombol reset, maka isi dari komponen username dan password akan dihapus. Nah, kemudian di sini kita cobakan mengisikan username dan password yang benar. Username-nya tadi RDT dan kemudian passwordnya adalah Tobing. Dan setelah itu kita tekan tombol login. Nah, setelah menekan tombol login, tidak terjadi apa-apa, karena memang tadi logic untuk kondisi login berhasil, halaman dashboard-nya akan ditampilkan. Akan tetapi, kode program untuk melakukan hal tersebut belum diimplementasi. Nah, kode program untuk melakukan hal tersebut akan kita lengkapi pada bagian berikutnya. Sampai di sini materi untuk pembuatan halaman login dan juga controller terhadap file fxml pembentuk struktur halaman login tersebut. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.